Lihat ya, mualim itu biasa lumrah itu dipakai untuk orang di laut ya. Nah, Ya, apakah mualim teko ini juga adalah seorang pelaut? Dia hanya kebetulan mampir di Indonesia, terus menetap di Indonesia dan menyebarkan agama Islam juga, atau dia itu memang pedagang, terus karena melihat Indonesia subur dia menetap di sini, atau boleh jadi dia jatuh cinta dengan orang Indonesia, menikah. Nah, kebetulan juga menanya lagi, istri dari Mualim Teko ini siapa? Orang Indonesia atau bukan? Atau dia boyong dari sana gitu kan? Nah itu. Terus juga apa saja yang dilakukan oleh Mualim Teko ini di Indonesia gitu, atau di tanah Jawa dalam penyebaran Islam ini, sehingga dia itu mendapat pengaruh dan juga disegani, dihormati oleh masyarakat di zamannya itu. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Radit bisa dijelaskan barangkali ya. Ya, terima kasih kepada Bapak penanya. Jadi kalau masalah pelaut, ya benar, karena kalau di lagu-lagu ini nenek moyangku kan seorang pelaut gitu. Jadi penyebar Islam ini kan memang dia berjalan melakukan transportasi. Alat yang ada pada waktu itu adalah alat transportasi laut. Bahkan ulama yang mutaakhir yang sekarang makamnya ada di Jakarta, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami dari Hadramaut ini, sama beliau juga membawa kitab fikih, sudah dibawa sama dia, akan diajarkan ke sini. Di tengah jalan kan kapalnya bocor lah, itu perahunya bocor, sehingga dia berdoa supaya perahu itu tidak tenggelam dan dia selamat sampai ke tujuannya, yaitu ke Sunda Kelapa, ke Jakarta. Dan akhirnya perahunya, singkat cerita, tidak tenggelam. Kalau kita cerita detail nanti takut masuk ke mistik nanti. Intinya perahunya tidak tenggelam dan beliau selamat sampai ke situ, bisa mengajarkan Islam. Akhirnya kitabnya itu dikasih judul Safinatun Najah, perahu keselamatan. Makamnya ada di Jakarta, kita pikir. Jadi memang betul Pak, nenek moyangku seorang pelaut. Ya karena memang alat transportasi dulu lewat laut kan, karena pesawat gambar singa zaman dulu belum ada. Pesawat gambar singa yang dulu rame sekarang mulai kelojotan, belum ada. MRT yang kereta api cepat yang nggak jadi dibangun juga belum ada. Kemudian kalau istrinya saya kurang tahu Pak, istri kurang tahu. Apa dia istrinya orang sini atau bawa dari sana? Ya. Ya, saya belum mendapatkan bacaan. Atau mungkin dia punya keturunan selain dari dia penerusnya itu. Saya tidak ada informasi tentang itu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ada hal yang saya pertanyakan. Kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa seperti Kerajaan Pajajaran dan kerajaan-kerajaan lainnya, itu adanya sebelum Mualim Teko apa sesudah itu? Mungkin itu aja pertanyaan. Ya, mungkin kerajaan Sunda yang dimaksudkan Bapak penanya. Kalau kerajaan Sunda itu yang paling tua kan Prasasti Pasir Muara 932. Angkanya yang ada di situ 932. Artinya dia mulainya itu, mulai berdirinya, dan Mualim Teko wafatnya 983. Jadi ketika Mualim Teko wafat, kerajaan itu sudah berdiri. Jadi memang ada kemungkinan mereka bersamaan dengan itu, sehingga ada ketakutan dari pihak
kerajaan Sunda ini tentang kedatangan agama baru yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah ini, sehingga di situ dibuat sebuah benteng akidah lah ya, benteng akidah oleh kerajaan Sunda. Itu tempatnya namanya Pagar Resi. Pagar Resi. Jadi resi-resi ini ditugaskan untuk membentengi akidah orang-orang Sunda dari datangnya pendakwah-pendakwah seperti Mualim Teko ini. Itu ada tempat namanya Pagar Resi. Jadi memang banyak hubungannya dengan toponim kalau kita membaca pembelajaran sejarah itu, sama seperti di Ciumas itu ada tempat namanya Pasir Kuda. Pasir Kuda. Artinya di situ kudanya banyak. Jadi Tom Pires 1512 itu mengatakan ada 4.000 tentara berkuda yang dimiliki oleh kerajaan Sunda. Jadi sudah ada kerajaan Sunda dan mereka memang membentengi diri dengan resi-resi di jadi back lah ya, supaya tidak kegolak. Tempat itu namanya Pagar Resi. Ya teman-teman, tidak terasa kita hampir 1 jam membahas tentang kupas tuntas sejarah Indonesia ini pada episode Mualim Teko. Dan kita sudah sama-sama dengarkan siapa Mualim Teko dan kaitannya dengan sejarah Indonesia, terutama sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan tadi dikaitkan juga dengan Wali Songo yang sangat terkenal di kita, bahkan bisa jadi pelajaran sejarah wajib ya, bagi Islam di tanah Jawa ini, bahkan karena situs-situsnya terjaga dan terawat sampai sekarang. Itu artinya Wali Songo itu terjaga sampai sekarang, dan kaitannya dengan Mualim Teko ini kita bisa dengarkan bersama-sama tadi dari Mas Radik. Sekarang Mas Radik, terakhir dalam episode Mualim Teko ini, kita penasaran kita tentang Mualim Teko, kita sudah bisa terobati. Terakhir kaitannya Mualim Teko dengan Wali Songo juga kita sudah ada sedikit gambaran. Barangkali apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari sejarah Mualim Teko ini, khususnya bagi kita seorang muslim. Baik, jadi hikmahnya adalah Mualim Teko ini yang pertama kita mendapatkan ilmu fikih dimulai dari beliau menurut catatan. Kalau ada yang lebih awal, saya tidak punya catatannya. Bagi yang punya ya silahkan nanti dipaparkan begitu. Kemudian berbagai bangsa datang ke sini membawa Islam, yang di antara para pembawa Islam itu ada yang dari Palestina, Lebanon, Hadramaut, Samarkand, Persia, dengan gaya yang berbeda-beda, dengan konten yang berbeda-beda, sehingga orang Indonesia ini yang pertama memiliki pemahaman keislaman yang sangat lengkap, bahkan bisa jadi lebih lengkap daripada pemahaman Islam orang-orang Arab Saudi. Bisa jadi karena dengan banyaknya itu beragam, dan akhirnya kita bisa menjadi lebih kreatif, bahkan kita menemukan hal-hal baru di dunia fikih. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah ketika orang-orang pembawa Islam datang ke sini yang datang dari Arab. Contoh nih ya, di Arab kan tidak ada kerbau. Kalau di Pandeglang kan banyak kebo. Iya, di Arab adanya onta. Di Minangkabau banyak kebo. Di Bumi Ayu banyak kebo gitu. Nah,
akhirnya muncul ini permasalahan fikih. Ini kira-kira boleh tidak ini kita, kalau sekarang ini kan dekat-dekat kurban ini, Bang Ifeng ini. Ini kira-kira boleh tidak kita kurban menggunakan kebo? Maka kita akan mendapatkan jawaban itu ya dari ulama kita sendiri, dari ulama Asia Tenggara tentunya ya. Jadi ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani, tadi dari Patani Thailand tentunya, mengarang kitab Misbahul Munir. Beliau mengatakan waqad sawal fuqaha ul jamu sabil baqari fil ahkam. Ini kata beliau. Ya saya jangan bukan harus. Ini kolam lama ini. Kolam lama ini. Waqad sawal fuqaha ul jamu sabil baqari fil ahkam. Jadi para fuqaha, para ahli fikih itu menyamakan kerbau, jamus itu dengan kerbau, dengan sapi dalam berbagai hukum. Kalau sapi halal dimakan, kebo halal. Kalau sapi bisa dipakai buat kurban, kebo pun bisa dipakai buat kurban. Itu tidak kita dapat itu kalau kita baca referensi dari ulama-ulama yang nggak ada kebo. Iya, dari daerah yang tidak ada kebonya, begitu. Jadi ada inovasi di dalam fikih, karena memang keragaman orang-orang yang datang itu. Oh, ternyata kita bisa mendapatkan saripati daripada fikih, yaitu tidak kaku fikih itu, disesuaikan dengan tempat, dengan zaman, dengan kondisi geografis dan lain sebagainya. Begitu. Dan bahkan konferensi umat Islam dunia itu barusan rapat mencari tempat untuk dibuat museum Rasulullah, dan ternyata yang dipilih adalah Indonesia, Jakarta. Bukan Arab Saudi. Luar biasa teman-teman. Kita mendapatkan materi tentang Moalim Teko terkhusus ini, insya Allah daging semua. Dan tadi kita sudah sama-sama dengarkan statement terakhir dari bincang atau kupas tuntas sejarah Indonesia pada episode ini. Saya bisa memberikan keluasan kepada teman-teman apabila ada request yang akan kita nanti bahas atau gali lebih dalam tentang sejarah Indonesia, bisa chat di komen episode ini. Kira-kira pekan depan kita akan membahas apa atau sejarah apa yang akan kita bahas. Jadi kami berikan kepada teman-teman kesempatan, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali belum puas, bisa nanti ketik di komen, insya Allah kita akan jawab. Karena Mas Radi sendiri alhamdulillah dia jadi admin Kopi Tongkrongan. Jadi nanti bila teman-teman punya pertanyaan, menulis di pertanyaan siaran langsung ini, maka insya Allah Mas Rik juga bisa langsung menjawab tentang materi pada episode kali ini. Barangkali kita cukupkan. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Kita insya Allah akan bertemu kembali dengan episode selanjutnya, tentunya masih di Kopi Tongkrongan, ngobrol, ngopi, nginspirasi, dan tentunya pula dengan tema masih kupas tuntas sejarah Indonesia. Selamat bertemu teman-teman di episode yang akan datang. Saya Ipeng dan Radik Darmawan tentunya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat istirahat. Mudah-mudahan hari kita penuh lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.